Gimana cara lebih detail untuk tahu target market kita? Ngobrol dengan mereka, nanya. Oke, ngobrol. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Apa kabar nih? Malam hari ini pengen ngobrol santai aja sih. Kita ngobrol-ngobrol Q&A biasa aja sih. Ya, Q&A biasa aja. Hai, dari Samarinda. Faradila Yusuf, hai. Membahas apa nih? Saya nggak tahu ngebahas apa. Saya pengen live aja sih. Ya, saya pengen live aja. Ada Bro Andreas Bordes juga, hai. Ini kelihatan, mumpung kelihatan disapa. Ya, jadi malam-malam enaknya ngobrolin apa ya teman-teman ya? Wah, Bu Betty online lagi. Wah, itu rajin sekali nih. Selalu sehat, yes, of course. Amin, thank you so much. Ya, ya, ya. By the way, yang sudah pakai ini siapa ya? Yang sudah pakai, yang sudah tahu ini siapa ya? Udah pada tahu kan ya? Cara jadi orang kaya. Buat apa jadi kaya? Enak jadi orang bahagia gak sih? Udah tahu ini kan teman-teman? Kode ini ceritain dikit tentang spin wheel. Spin wheelnya masih saya revisi nih. Sebentar, saya mau nanya dulu, tapi saya cerita abis itu. Guys, udah pada tahu ini kan yang kecil sih, yang gede di sana kan. Ini yang kecil nih, $1.000. Udah pada tahu kan? Udah pada dapat belum? Kayaknya beberapa, Pak Mitro ada di sini ternyata. Apa kabar Pak Mitro, lama nggak ngobrol. Cara banyak uang. Besok malam ketemu lagi kok Denny. Iya ya, besok malam ketemu lagi ya. Sekarang lagi banyak yang bahas flexing. Iya, pada norak ya bahas flexing ya. Saya kok gak kepikiran flexing ya dulu ya. Pakai sport car gitu ya, muter-muter gitu. Mau tanya kalau mau belajar dropshipping ada tips nggak? Ada tips apa? Butuh tips apa nih? Jadi banyak sih sebenarnya ya, announcement-nya banyak ya. Ayo Pak Mitro, apa kabar nih? Lama nggak ngobrol-ngobrol sama Pak Mitro nih. Oke, yang ini satu-satu teman-teman, satu-satu dulu ya, biar nggak berantakan begitu ngobrolnya ya. Satu-satu buat teman-teman yang belum tahu ini adalah namanya Wood Circle Award. Kalau Anda menggunakan Tribelio dan berhasil mendapatkan $1.000 pertama Anda. Ya, jadi $1.000 tuh sekitar 14,5, ya 15 juta lah ya. Anda dapat 15 juta pertama Anda pakai Tribelio, pakai instant payment, pakai shop, pakai Paytribe, pakai Paytopic dan yang lain-lain. Terserah. Ya, intinya adalah Anda mendapatkan $1.000. Let me know. Tim saya, Anda kasih tahu tim saya, maka kami akan mengirimkan ini buat Anda. Ya, ini yang kecil, yang besar ada ini nih yang besar tuh. Nah, itu yang di tembok tuh besar tuh. Itu yang $100.000. Jadi kalau Anda mendapatkan $100.000 pakai Tribelio, Anda akan dapat award itu. Ya, jadi hopefully Anda jadi bisa mencapai itu. Oke, ini yang pertama. Apalagi tadi pertanyaannya ya? Satu-satu dong. Satu-satu. Buat Anda yang menunggu buku saya lagi menulis lagi yang list building black book. Ini lagi sold out. Jadi ini saya lagi tulis ulang dan yang baru itu ada tambahan sekitar hampir 30 halaman yang baru. 28 atau 30 halaman ya. Jadi yang baru ada hampir new 30 halaman di sini. Jadi hopefully nanti akan hardcover, jadinya akan hardcover. Jadi seriesnya akan jadi keren gitu ya. Jadi hardcover gitu. Jadi kalau Anda koleksi, nah itu bisa tuh. Hopefully akan launch, hopefully saya nggak berani janji soalnya, makanya hopefully dari tadi ya. Semoga sebulanan udah selesai gitu. Nah, itu buku, oke? Nah, kemudian ya saya nunggu list building yang terbaru. Mas Denny bisnis apa saja? Saya Tribelio. Ya, saya Tribelio, saya punya Bonel, saya punya Idea Cloud bersama dengan Pak Hermanto Tanoko. Lagi ada beberapa coming soon juga, tapi ntar aja. Kalau yang sudah beli versi lama, beli lagi kok, terserah. Saya bukunya Russell Brunson yang .com Secret itu punya beli 3 kali. Beli pertama, beli versi digital biar saya bacanya di iPad gampang. Ketika dia update, saya beli lagi. Jadi terserah, ya terserah. Seberapa penting sertifikasi gelar atau karir cari klien? Nah, buat saya nggak penting sih. Tadi ada yang nanya activity saya hari ini kebetulan saya kosong. Jadi hari ini beristirahat.
main game with my brother, lagi main Elden Ring ya. Ajarinlah sukses ya, tonton video saya kan sudah banyak. Ikut Idea Cloud ya. Indra, ikut Idea Cloud kalau mau belajar bisnis. Oke, belajarnya langsung sama Pak Hermanto Tanoko, orang terkaya nomor 11 di Indonesia. Ayo, sekarang pertanyaan ini apa? Objection Anda apa? Excuse-nya apa tuh? Ikut Idea Cloud inkubator ya. Jadi langsung aja ke @ideacloud.id, di situ ada link di bio-nya, langsung join di situ. Batch 5 akan start tanggal 5 Mei. Ya, jadi kalau mau diajarin, katanya mau belajar sama orang kaya beneran, bukan Crazy Rich yang abal-abal, langsung ke situ. Crazy Rich beneran. Caranya, saya udah ngomong ke ideacloud.id. Kalau saya ngasih handphone di sini nanti di copy banyak orang loh. Nanti di copy banyak orang kan berbahaya tuh. Oke, Indra nggak usah ngasih nomor handphone. Oke. Jadi klik aja ideacloud.id, Instagramnya @ideacloud. Wah, kayaknya mesti ditulis nih, ideacloud.id. Nah tuh, ideacloud.id. Dah, kesana, klik link di bio, daftar itu. Oke, langsung aja kalau mau belajar bisnis dengan orang sukses yang terkaya nomor 11 di Indonesia. Kan bilangnya adalah, aku mau belajar sama orang yang beneran kaya. Nah itu ada orang kaya beneran tuh. Itu adalah, buat yang nggak tahu, Idea Cloud itu adalah kerjasama saya dengan Pak Hermanto Tanoko, Coach Robi, dan anaknya Pak Hermanto, Bu Belinda. Kemudian kita membentuk sebuah company yang kita pengen edukasi teman-teman untuk belajar bisnis dari A sampai Z. Nah, nanti tanggal 9 dan 10 April. Iya, 9. Saya lupa, 8 dan 9 atau 9 dan 10 ya. Sekitar itu deh, 9 dan 10. Itu ada acara Idea Cloud Bootcamp. Idea Cloud Bootcamp. Yaitu acara 2 hari untuk Anda diajarin gimana mikir bisnis. Nggak pakai modal. Bukan buat bisnis, itu investasi ya. Jadi saya bingung. Indra, bedanya modal sama investasi sama biaya apa ya? Bedanya apa? Apa Indra? Modal sama investasi sama biaya. Apa nih bedanya? Kalau mau undang saya buat jadi pembicara, DM saya aja. Idea Cloud banyak yang properti. Banyak banget yang properti. Ya, join aja ya, belajar di sana 3 bulan. Anda akan belajar banyak hal di sana. Nah, yang tadi tanggal 8 dan 9 itu akan ada Idea Cloud Bootcamp, di mana itu Anda akan belajar 2 hari gimana sih caranya merancang sebuah bisnis. Jadi kalau Anda dari pemula banget, Anda wajib ikut Idea Cloud Bootcamp. Nah, kalau Anda sudah punya bisnis, siapa tahu bisnis model Anda kurang pas, jadi nggak bisa take off gitu. Nah, itu ikut aja yang bootcamp gitu. Benang merah menyatukan mindset antara karyawan dan owner, gambaran gamblangnya seperti apa? Dikasih visinya aja. Visinya mau kemana gitu kan. Pernah sharing nggak ke bawahannya, ke karyawan, visinya mau kemana? Kalau karyawan nggak tahu ini mau kemana, ngapain gitu. Live sama Pak Chandra, kenapa nggak dikontak Pak Chandranya aja, live sama Denny Santoso? Bilang dong ke Pak Chandranya, live sama Denny Santoso dong, gitu. Masa saya yang disuruh-suruh? Gantian dong, kan kita sama-sama. Bilang ke Pak Chandranya. Ajakin. Ya, teman baik kok, kami teman baik. Ya. Tadi mana belum dijawab? Indra, kok ngabur? Tadi bedanya modal, investasi, sama biaya. Apa tuh bedanya? Yang tadi kan nanya modalnya berapa, saya nanya investasi kok itu. Bedanya apa coba? Oke, kita lanjut lagi. Apa tadi? Nanya aktivitas saya sehari-hari. Saya sehari-hari banyak meeting sih. Kayak kemarin Pak Hermanto juga ditanya hal yang sama dan jawabnya ya begitu, dari pagi meeting begitu aja. Tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah siang gitu. Saya bukan tipe-tipe yang keluyuran ya. Saya sukanya di rumah. Udah that's it, di rumah saya kayak begini sih. So itu lagi kemarin habis webinar, itu rada-rada nggak kelihatan ya. Itu kemarin habis webinar, kemudian ini laptop saya, kemudian itu buku saya, and then itu ring light saya, ini tab saya. Jadi udah, saya di rumah kayak begini aja. Ini Xbox, this is chicken mindset. Ini PlayStation, saya lagi main Elden Ring di sini. Ya jadi udah gini aja. Di LBM diajarin iklan, jawabannya enggak. Ya jadi activity saya ya di sini ini gitu. Sehari-hari. Jadi kalau nanya kayak gitu.
Saya masih belajar. Iya, semua orang masih belajar. Of course. Saya introvert. Saya juga introvert, Indra. Saya juga introvert. Jadi kita sama dong, sama-sama masih belajar, sama-sama introvert dong. Sama. Kami selalu mencoba menyatukan mindset setiap briefing, timbal baliknya ke atas dari bawah malah jadi negative thinking, Pak. Berusaha mencari celah manajemen dan menjadi toxic. Kalau yang toxic keluarin aja. Wah, ada Bro Melvin. Bro, kita mesti live bareng nih. Udah lama kita nggak ngobrol bareng nih. Bro Melvin, pengen ngajakin ini sebenarnya sama Bro Melvin ini. Belum ada komunitas finansial yang kuat nih di Tribelio. Jadi saya pengen promosiin sebuah komunitas finansial, tapi belum ada yang kuat. Jadi sebenarnya pengen ngajakin Bro Melvin nih. Bro Melvin mumpuni teman-teman. Dari Finansialku. Kamu nanya untuk jualan online obat herbal, apakah landing page sangat berpengaruh terhadap penjualan? Loh, sekarang pertanyaan saya, Hasim, kalau Anda nggak pakai landing page, terus Anda bawa trafficnya kemana? Itu dulu pertanyaannya. Kalau WNA mau buka usaha di Indo tapi butuh identitas satu orang WNI, sebutnya apa? Saya nggak tahu. I have no idea. Apa ada ide buat story untuk bisnis foto produk? Bisa nggak dibuat? Kenapa sih harus difoto produk yang bagus? Kenapa orang harus foto produk yang bagus? Kenapa nggak pakai handphone ini difoto gitu? Kenapa? Jawab dulu itu. Kalau ini mereknya apa? Ini Lavami ya. This is Lavami. This is Lavami. This is Yamaha. Kalau nanya merek. Oke, lanjut. Saya baru belajar online shop. Saya emak 50 tahun dagang herbal. 50 tahun sama saya beda-beda tipis lah ya. Beda-beda tipis. Ada Coach Yohanes G. Pauli juga join di sini. Wah, lama juga kita nggak ngobrol nih. Aku udah beli bukunya Content Creator, Pak. Bagus banget ilmunya. Thank you so much. Buat yang belum beli, nih. Pertanyaannya kenapa kok belum beli? Langsung klik link di bio saya ya untuk order buku ini kalau Anda pengen bikin konten lebih enak lagi, lebih dapat engagement lagi. Saya suka bisnis online, nggak suka jadi karyawan. Kalau nggak suka jadi karyawan ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau nanti karyawan Anda nggak suka jadi karyawan Anda gimana tuh? Penasaran aja. Kalau target marketnya ibu-ibu, susah diarahin ke landing page. Sebentar, ngarahin ke landing page itu kan cuman klik link di sini gitu. Disuruh ke WA pun juga klik link di sini gitu kan. WA kan juga link kan ya. Jadi bedanya apa? Kalau linknya ke WA sama linknya ke landing page. Landing page pun di dalam landing page bisa dikasih tombol WA. Tapi bisa dipasangin pixel Facebook kan. Cara dapat uang banyak di usia muda. Buat apa uang banyak di usia muda? Mau buat apa? Promoin IG saya dong. Nggak mau. Ngapain? Saya jual sajam. Apa sajam? Senjata tajam kah? Sajam itu apa ya? Saya udah beli buku Content Creator belum nyampe. Sabar ya, ditunggu. Kalau ikut LBM tapi belum ada bisnisnya, mana tadi kok hilang? Apa nanti diarahin atau gimana? Produknya nanti apa diarahin atau gimana? Guys, ikut dulu. Karena yang nentuin produk bukan saya, bukan Anda, tapi market Anda. Ya, jadi market Anda yang akan minta, saya punya problem kayak gini loh. Nah, baru Anda kasih solusinya, gitu. Jadi kalau Anda cari produk duluan, toh ujung-ujungnya juga nyari market lagi. Sekarang, kalau Anda mikir bahwa saya nggak punya produk, ya udah, paling gampang gini, kalau nanti di bulan April, tanggal 20, saya akan ada opening untuk menjadi reseller dari Content Creator Black Book. Gitu. Ya, jadi ada program pelatihannya, akan ketemu saya, sekitar maybe 2 minggu sekali ketemu saya, dan ketemu tim saya itu udah kayak Anda tiap hari dibimbing gitu. Nah, enaknya kalau ini adalah buku, teman-teman. Buku Content Creator Black Book tidak ada saingannya. Ya, siapa yang saingannya? Kan nggak ada kayak jual kaos begitu kan. Ini kan buku gitu kan. Yang nulis beda ya beda gitu. Jadi kalau Anda mau jualan buku yang ada marginnya cukup lumayan, profitnya, dan kemudian nggak ada kompetitornya, sekarang zamannya Content Creator. Jadi makanya sekarang baca dulu aja, siap-siap nanti tanggal 20 ketika kita kick off, Anda sudah tahu mau cerita apa. Riset produk sekarang, cara yang terbaik dan tepat apa? Nanya ke market saya. Saya kan ngobrol dengan market sih. Bener-bener ngobrol gitu, kayak kenapa sih Anda nggak ngobrol sama mereka? Jadi paling enak adalah ngobrol sama mereka. Kalau Anda memang pengen bikin bisnis yang sustainable, yang gede gitu, yang tidak hit and run gitu kan. Sebenarnya saya mencoba membangun anak buah saya. Kalau gampang keluar masuk karyawan, apa tidak menghambat perkembangan perusahaan? Jelas.
disibukkan dengan aktivitas HR ganti-ganti karyawan. Jelas, pasti. Editya Erma. My suggestion, ikut Idea Cloud. Nanti akan diajarin gimana caranya rekrut karyawan. Saya share ya, sebentar ya. Saya share materinya ya, biar saya nggak seolah-olah cuman ini aja. Soalnya pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini ini kebanyakan adalah pertanyaan yang nggak ngerti bisnis sebenarnya. Makanya Anda perlu belajar bisnis gitu. Oke, saya kasih materi dari Idea Cloud, teman-teman. Materi dari Idea Cloud. Sebentar, saya balik. Nah, ini kalender batch 3. Ini kemarin lagi jalan, tapi yang akan buka itu adalah batch 5, tanggal 9 Mei. Jadi ini adalah materinya, kemudian ini adalah jadwal belajar online-nya. Jadi Anda nonton sendiri videonya, dan yang di sini itu adalah jadwal sesi diskusi live bersama para coach gitu. Jadi ada coachnya. Jadi kalau Anda punya pertanyaan tentang recruiting dan sebagainya, itu di situ. Nah, sekarang saya akan bahas satu-satu ya. Yang di awal, nah nanti di sini di introduction gini biasanya Pak Hermanto ikutan ngajar juga nih. Jadi Anda bisa ketemu dengan beliau nih, biasanya begitu. Nah, kemudian goal and direction. Anda mesti tahu tuh, company itu arahnya mau kemana. Corporate culture-nya mau di-set seperti apa. Kalau nggak punya corporate culture, ya bawahnya juga berantakan kan. Bisnis pilarnya seperti apa, strateginya apa, value proposition-nya apa, bisnis modelnya apa. Ya, financial projection-nya seperti apa? 5 tahun ke depan omset Anda berapa? Itu sudah dirancang dari awal. 5 tahun ke depan bakal jadi apa? Kalau Anda cuma bilang dijalanin aja, berarti Anda nggak punya bisnis. Anda ngasal itu. Nah, kemudian ada operational excellence. Ini ngomongin tentang gimana sih caranya bikin autopilot bisnis ya. Struktur organisasi seperti apa, job desk-nya kayak apa, KPI-nya seperti apa, supaya bisa automate seperti apa, dashboard monitoring-nya seperti apa, itu diajarin semua. Sekarang kalau Anda bahkan nggak punya KPI, nah itu resep disaster. Resep berantakan. Oke, nah kemudian effective selling, gimana caranya jualan? Caranya naikin sales gimana? Cara naikin margin gimana? Cara naikin klien baru gimana? Ya, jadi ini macam-macam ya. Financial, Anda punya report nggak? Profit and loss kalian seperti apa? Cash flow, ini yang keren nih. Yang terakhir ini yang keren nih. Ini, belajar ini saja, itu bisa membuat Anda mengerti bisnis Anda ini layak dijalankan atau tidak. Visibility study. Jadi Anda bisa tahu, oh ini kayaknya nggak cocok nih. Bisnis ini kayaknya mending dibunuh aja bisnisnya daripada dijalankan. Nah, atau oh bisnis ini potensi banget nih, bisa dijalanin nih. Ini materi ini saja udah kayak begitu. Nah, kemudian pertanyaan tadi adalah di sini, super team. Jadi ini adalah gimana cara rekrut, assess people, group interview, kemudian interview one-on-one, diajarin semua. Caranya kayak apa diajarin semuanya. Sampai coaching and mentoring, sampai retention. Supaya kalau sudah masuk, nggak gampang keluar. Sudah masuk, belajar, pinter dikit, keluar. Nah, itu ada retention programnya. Ya, jadi ini diajarin semua di sini. Kemudian marketing. Oke, ini marketing. Kemudian di sini digital marketing, Anda belajar banyak banget. Digital marketing ini materi saya di sini. Ini, nah kayak begini, panjang lebar. Sampai terakhir ya, kayak gini. Kemudian leadership. Nah, ini di sini Anda bisa belajar, biasa Bu Belinda datang di sini nih, anaknya Pak Hermanto Tanoko tuh. Dia ngisi di sini sih. Leadership gimana, komunikasi, emosional, teamwork itu seperti apa, dan akhirnya adalah closing. Ya, jadi please buka di ideacloud.id. Yang tadi sudah saya ketik itu. Jadi ikut di situ. Kalau misalkan Anda banyak pertanyaan tentang seputar bisnis yang ini kok begini, ini kok begitu gitu kan. Nah, ikut di situ lengkap banget. Saya jual senjata tajam itu kan nggak boleh diiklanin ya kalau nggak salah, senjata tajam ya. Senjata tajamnya itu apa sih maksudnya, jual pisau gitu kah atau jual apa tuh? Sudah tahu P-Network belum? Saya tadi pakai landing page tapi langsung link ke WA, ini kurang bagus ya kok. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa karena kalau Anda pakai link ke WA langsung, Anda nggak dapat pixel Facebook. Andanya yang nggak dapat. Tapi kalau ada landing page, kemudian dibuka, ada tulisan klik di sini untuk chat melalui WA, Anda dapat pixelnya. Udah beli Content Creator Black Book, tapi ingin dimentori agar lebih powerful, silakan join ke List Building Mastery. Ya, saya ketik di sini ya, listbuildingmastery.id. Gitu. Sebentar, saya lihat lagi tadi. Mana tadi ya chat? Kok hilang pertanyaannya?
Sebentar. Lah, jadi hilang. Guys, pertanyaannya tadi sampai mana ya? Ini jadi hilang. Saya nggak bisa lihat lagi nih. KPI sudah terbentuk. KPI-nya sudah dijalankan nggak? Jual sajam sama anak geng motor. Guys, saya nggak bisa scroll nih. Scrollnya lompat-lompat terus di tempat saya. Ini kenapa ya? Saya nggak tahu. Tapi intinya adalah kalau misalkan ini belum kejawab. Untuk yang nggak ngerti bisnis, ikut Idea Cloud apa LBM. Kalau Anda mau belajar lengkap tentang bisnis, ikutnya di Idea Cloud. LBM itu ngajarin list building, teman-teman. Ngebangun kolam prospek. Ya, jadi beda. Anda butuh yang mana? Kalau nggak ngerti semua, ya mungkin Anda butuh dua-dua. Apalagi nih? Rencana habis lebaran ikut LBM. Sip. Ya, tadi ingin dimentorin agar lebih powerful. Oke, ikut aja yang tadi ya, list building mastery. Sebentar. Sebentar, saya kelewatan. Marketing untuk marketnya ke komunitas organik saja atau bisa marketing untuk marketnya, maksudnya apa ya, ke komunitas organik saja atau bisa lebih bagus tetap pakai iklan? Saya sih lebih suka pakai iklan ya. Idea Cloud sendiri pakai iklan, LBM pakai iklan. Caranya memancing dari audiens jadi customer gimana ya? Simple banget sebenarnya. Tunjukin problemnya apa kan? Kalau mereka sudah jadi audiens Anda tinggal nunjukin problemnya. Kalau ditunjukin problemnya, mereka akan nyadar kan bahwa mereka punya problem. Step pertama nunjukin problemnya. Step kedua adalah nunjukin Anda punya solusi. Kan langsung mereka jadi kayak pengen beli gitu. Tangkap gak sih? Tunjukin problemnya. Misalnya gini, contoh ya. Yogiaji Nugroho. Contoh gini. Cara paling simpel. Siapa di sini yang punya akun sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, dan yang lain-lain, tapi nggak menghasilkan? Cari prospek susah, jualan nggak laku-laku. Nah, siapa yang kayak begitu? Nah, itu untuk nunjukin problemnya kayak gitu. Oke? Nah, berikutnya adalah, kenapa Anda belum baca ini? Kalau misalkan kayak begitu. Kalau Anda belum dapat engagement, Anda belum dapat jualan nggak laku-laku, kenapa belum baca ini? Karena di sini itu sebenarnya diajarin loh, teman-teman. Diajarin gimana caranya supaya Anda laku. Karena di sini ada namanya belief framework. Ini ada nama, ini kebalik ya, tapi ya intinya adalah ini adalah belief framework gitu. Ada dream, ada messenger, ada new opportunity. Nah, pakai framework ini. Jadi Anda harus tahu dream dari market Anda itu apa. Ini baru satu aja nih di sini nih. Kalau Anda mau mencari strategi viral dan sebagainya, di sini juga ada tuh kemarin tuh. Saya lupa halaman berapa nih, sebentar saya cek. Nah, banyak sekali teknik-teknik yang saya ajarkan di sini, termasuk yang barusan dilakukan oleh Deddy Corbuzier kan kemarin. Saya barusan posting di Instagram saya tuh. Nah, ini saya udah ngebahas Deddy Corbuzier nih, mulai dari konten YouTube-nya dia, strateginya sampai dapat jutaan view-nya, kemudian strategi lawannya kayak begini. Dia selalu mencari lawan kayak begini. Jadi ada sesuatu yang dilawankan gitu. Namanya keberpihakan. Nah, ketika Anda melakukan itu, maka viral. Maka yang dia lakukan barusan adalah Aska dengan Vicky kan. Begitu ada keperpihakan kayak begitu, udah jadi viral. Ya, hampir berapa kemarin? 18 juta view. Gila ya, keren banget sih dia ya. Nah, kalau sudah, bayangin aja, medianya semua udah ada nih, tinggal dibuat seperti itu gitu. Jadi, kalau Anda belum bisa membuat konten yang greget, yang orang bisa engage, baca ini. That's it. I think pesan saya sih kayak begitu sih. Oke. Now, dari situ, gitu cara membuat audiens jadi customer tuh seperti itu. Ya. Kalau misalkan mereka tetap nggak mau, misalkan di sini ada yang kayak, oh saya punya akun Instagram, nggak laku juga, jualan juga nggak laku juga, dan saya nggak peduli. Ya sudah, buat saya kamu bukan target market saya, gitu aja. Tapi kalau Anda pengen belajar dan menghasilkan dari situ, ya let's do it. Gitu. Coach, kalau kita ajak orang join ke apa itu? Tribe ya? Ke tribe atau ke apa tuh Bu Betty tadi bilang tuh? Gimana teman-teman? Any more question? Any more question guys?
berarti kalau kita mau belajar iklan ikutan DM Elite. Bukan, DM Elite tuh ngajarin tentang lebih ke mindset atau strategi digital untuk entrepreneur gitu. Nggak ngajarin tentang iklan. Saya nggak suka ngajarin iklan sebenarnya. Saya pakai iklan, saya nggak suka ngajar iklan. Karena kalau ngajar iklan itu butuh lebih telaten. Butuh lebih telaten. Boleh share rundown IC Bootcamp. Saya nggak pegang rundownnya. Sebentar, saya mintain tim saya. Sebentar ya. Punya. Bentar, saya mintain dulu. Sebentar ya. Oke, saya cek lagi tadi chattingnya ada kelewatan. Coach, kalau kita ajak orang join ke tribe kita, apakah dia bisa lihat postingan kita yang lama-lama sebelum dia join tribe? Bisa, jawabannya. Bisa, tinggal di scroll aja. Apakah perlu, Pak? Audiens saya sepertinya banyak yang fake. Apakah kita perlu bayar iklan sponsor berbayar Instagram? Iya, kenapa enggak? Cuman gini. Kenapa banyak orang boncos ngiklan? Ada yang dilewatin dari step yang akan saya bicarakan ini. Yang pertama adalah Anda mesti tahu yang namanya ideal klien Anda siapa. Ya, ideal klien Anda siapa, itu mesti tahu. Yang kedua adalah Anda mesti tahu product proposition atau messaging yang tepat. Saya harus ngomong ini ke orang ini, maka itu akan closing, gitu. Nah, kebanyakan nggak ngerti itu. Pokoknya dihajar aja, foto produk diiklanin, kayak gitu. Itu yang bikin boncos. Nah, ketika saya handle klien-klien saya, ada yang sudah oke. Begitu ngomong laku. Sekarang di Tribelio sudah berada di level itu. Jadi kalau saya ngomong, siapa yang mau bisa menerima instant payment, pembayaran instan dengan OVO, Dana, credit card, virtual account, Anda tinggal pakai instant payment. Kalau Anda memang mau menerima pembayaran dari sosial media, dari website, dari email, dan sebagainya, itu langsung aja pakai instant payment. Nggak perlu langganan Tribelio kok itu. Ya, jadi begitu orang yang butuh ketemu kata-kata kayak begitu, mereka udah langsung pakai. Jadi pengguna Tribelio itu sekarang lagi lumayan naik sekali sih. Tapi ada orang-orang yang jualan sudah ngomong aja tetap gak laku. Nah, jadi jangan ngiklan. Itu ketemu dulu. Jadi ideal kliennya siapa, message-nya apa, itu ketemu dulu. Kalau sudah dites dan sudah laku, barulah ngiklan. Or kalau Anda memang benar-benar dari nol banget, berarti ngiklan Anda tugasnya bukan jualan kenceng-kencengan, tapi tugas iklan Anda adalah ngetes kata-kata apa yang bisa bikin orang closing. Ya, kayak begitu. Kok bangkit dari bangkrut gimana? Terus dengan hutang yang banyak di luar pembahasan. Saya nggak pernah pakai kata jatuh bangkrut. Jadi saya nggak ada urusan dengan bangkit dari bangkrut. Saya jalanin aja, jalan terus begitu. Jadi itu cuman istilah kan. Bangkit itu kan kayak seolah-olah habis terkapar harus bangkit begitu. Saya nggak ada begini gitu. Bisnis tutup aja. Ya kan, nggak ada urusan dengan bangkit atau enggak gitu. Itu yang membuat kata-kata bangkit itu yang membuat seolah-olah berat dan harus gimana-gimana. Sementara bisnis tutup ya tutup aja gitu. Iya, bikin baru, langsung bikin baru. Apa yang bisa dilakukan? Apa resource yang ada? Kayak gitu sih mikirnya. Oke, hopefully menjawab. Platform sosial media paling efektif untuk promosiin bisnis kita apa menurutku? Pertanyaannya adalah marketmu ada di mana? Itu yang paling prospek. Nah, kalau nggak tahu marketnya, maka ya nggak ada yang efektif. Kalau kita ajak join market group prospek, butuh need yang paling spesifik atau nggak harus supaya mereka mau join? Butuh sesuatu yang mereka penasaran banget. Kalau Anda sudah ikutan di List Building Mastery, saya ngajarinya adalah temukan burning question dari mereka. Jadi kalau Anda sudah bisa menemukan burning questionnya, maka Anda tinggal iming-iming sebenarnya. Kamu mau tahu banget kan ini kan? Kalau nggak tahu nggak bisa tidur kan? Gitu. Nah, saya tahu jawabannya. Saya akan berikan semuanya dengan detail di komunitas saya. Ini linknya, yuk join. Gitu aja, simple. Kalau ketemu burning questionnya, maka akan join. Gitu sebenarnya. Problemnya adalah kita kan nggak tahu burning questionnya apa karena nggak riset. Baru mau bikin usaha, kayaknya harus belajar di sini. Yes, join di Idea Cloud deh, my suggestion. Kok untuk buka kursus bahasa Inggris untuk pelajar, jadi target marketnya orang tuanya atau anaknya? Kamu harus riset, bukan saya nggak tahu jawabannya. Kamu harus riset. Siapa yang bayar, siapa yang menentukan, siapa yang ambil keputusan.
Apakah anaknya yang ambil keputusan, apakah orang tuanya yang ambil keputusan, atau anaknya yang lihat dan minta izin ke orang tuanya, itu PR-mu. Itu namanya market research. Nggak bisa nanya saya nggak tahu, nggak pernah buka juga. So, saya nggak punya experience. Oke. Tips untuk, aduh kok ininya lari-lari. Tips untuk meningkatkan kepercayaan audiens gimana? Beneran mau dilakukan nggak? Kalau saya kasih tipsnya untuk meningkatkan kepercayaan audiens dengan cepat, jawabannya adalah tulis buku. Tulis buku. Maka kepercayaan audiens Anda akan naik luar biasa cepat sekali ke atas. Just write a book. Nah, sudah saya jawab, dilakukan nggak? Oke. Kasih contoh gimana, apa ini, ngetes kata-kata yang bisa jualan langsung kan kayak biasa. Saya bingung maksudnya ngetes untuk closing gimana. Kunci digital marketing itu apa? Oke, kunci digital marketing adalah bisa membuat orang jadi menginginkan produk Anda dan beli. Biasanya yang skill yang dibutuhkan itu adalah mendesain customer journey dan mendatangkan traffic. Jadi iklan, traffic, sama funnel, kuncinya itu. Ya, jadi iklan sama funnel, kuncinya di situ. Bukan iklan sih, traffic dan funnel. Ya, traffic and funnel, kuncinya di situ. Traffic macam-macam, bisa dari iklan, bisa dari SEO misalkan, bisa endorse, bisa kolaborasi begini dan klik link di bio saya, itu juga udah traffic. Nah, setelah traffic itu datang, apa yang harus disiapkan? Itu namanya funnel. Bakal dikirimin email apa? Bakal di broadcast apa? Bakal dikasih artikel apa? Bakal dikasih tulisan apa di landing page? Itu funnel. Jadi kuncinya cuman traffic and funnel. That's it. Gimana cara create CTA mineral water kategori di digital platform? Gini. Apakah customer journey-nya ada di digital platform untuk mineral water? Itu sih yang jadi pertanyaan sih. Jadi PR-nya itu adalah mendesain customer journey. Orang kalau beli mineral water itu apakah lewat digital platform? Pernah nggak Anda beli mineral water lewat sosial media kayak Instagram gini misalnya? Kalau nggak pernah, nggak usah dibuat. Karena nggak guna gitu. Kalau orang beli lewat mana? Misalkan. Maybe kalau di rumah habis, saya pakainya, misalnya ya. Saya pakainya lewat Happy Fresh misalnya. Oh, maka saya akan bikin ke sana, masuk ke sana. Nah, jadi balik lagi, market Anda siapa? Mereka belinya lewat mana, baru kita pikirin customer journey-nya gitu. List building masterclass, list building mastery. Ya, jadi jawabannya linknya adalah listbuildingmastery.id. Ada di link bio saya, oke? Thank you Mas Denny, niche yang saya terapkan dari buku content creator akurat banget. Sip. DM Elite bakal ada lagi kok. Good question. DM Elite catat baik-baik teman-teman. DM Elite akan ada lagi tanggal 21 Mei. Ya, 21 Mei itu akan ada DM Elite di Jakarta. Suka ngopi nggak? Nggak. Oke. Kalau tulis e-book tidak strong. Jawabannya tulis buku fisik. Ya, tulis buku fisik. Tulis buku fisik. Ya, ini kalau mau strong tulis buku, teman-teman. Saya udah nulis buku since 2008. Jadi sudah 13 tahun yang lalu. Jadi ketika saya masuk di industri fitness, saya juga nulis buku. Buku rahasia diet. Nih. Ini buku saya nih. Sebentar ya, saya lihat. Nih. Wah, saya masih muda sekali tuh. Rahasia diet 1, rahasia diet 2. Ini buku saya. Jadi saya bikin buku. Gitu. Ini saya lakukan untuk menaikkan authority trust kepada saya dengan cepat sekali. Habis nulis buku, saya diundang Gramedia waktu itu untuk tour, masuk radio. Habis itu saya jadi punya TV show sendiri. Wah, jadi cepat banget tuh. Saya udah jalanin. Jadi kalau ini saya udah menjalankan, jadi saya ngomong ini based on experience saya sendiri. DM Elite offline, yes, offline di Jakarta. Sebentar, saya browsing lagi.
Bedanya buku list building sama content creator apa? Buku content creator ngajarin Anda bikin konten. Setelah bikin konten, nggak cuma begitu aja, kan Anda punya follower tuh. Followernya harus dibangun menjadi database, customer atau prospek. Nah, itu buku list building black book. Oke. CD Romi Rafal masih ada, nanti DM saya aja. Kemudian sebentar, saya scroll dulu. Sehat, thank you so much, amin. Untuk yang baru bisnis online, join di Kodeni kelas yang mana? Kalau sekarang Anda bisa ikut di listbuildingmastery.id. Listbuildingmastery.id. Cara buat iklan produk yang winning gimana? Simple. Ini saya nggak tahu produknya ya, saya jawab sekilas aja. Cari video-video Sinon TV. Nah, itu mereka sudah riset gimana cara bikin video winning, yang video untuk produk yang winning. Jadi kalau mau bikin iklan, pakailah Sinon TV video. Jadi cari di YouTube Sinon TV video gitu. Ditiru cara dia ngelakuin semuanya, ditiru persis. Ditiru. Gitu jawabannya. DM Elite harga berapa? Saya lupa. Harganya kalau nggak salah ntar start from 13 juta. Ya, 13 juta. By the way, ini teman-teman tadi yang nanya rundown untuk Idea Cloud Bootcamp tanggal 9 dan 10. Sebentar, ini rundownnya. Jadi 2 hari full ya, dari jam 8.30 sampai jam 5 sore. Ya, jadi pagi ada sesi. Oke, kemudian Anda harus ngerjain. Breakout room itu Anda ngerjain. Jadi ada PR-nya di sini, ada isiannya semua, Anda ngerjain. Habis itu lunch, habis itu value proposition, habis itu Anda ngerjain. Oke, hari kedua sama bisnis model, client journey, Anda ngerjain. Terakhir Anda presentasi bisnis Anda. Ini loh bisnis saya kayak begini. Jadi kita kasih inputan. Enak kan? Dalam 2 hari Anda jadi punya ide bisnis dan direview oleh mentor-mentor. Jadi benar-benar padat banget karena ini bukan yang cuma dengerin webinar gitu aja, enggak, tapi 2 hari full ya. Ini online by the way, ini online. Jadi 2 hari full. Ini Idea Cloud Bootcamp. Daftarnya ke Idea Cloud langsung aja. Ya, jadi ke Idea Cloud langsung. Oke. DM Elite offline, yes. Tulis buku fisik itu apa harus punya modal? Ya modal ini sih, modal knowledge. Modal knowledge, teman-teman. Ya, rundown bootcamp itu. Berarti buku content creator dulu untuk dikuasai baru LPM. Yes. Bareng sih sebenarnya sih. Kan Anda kalau bikin Disneyland, Anda bayangin ya, Universal Studio Disneyland. Apakah Anda bikin iklan dulu baru bangun dalamnya? Harusnya kan dalamnya dibangun, habis itu depannya digarap gitu. Bukan Anda bikin pagernya doang, orang sudah antri di depan, udah mau masuk, baru Anda tunggu, saya baru mau belajar bikin dalamnya. Ya aneh. Karena itu satu kesatuan, bukan sesuatu yang terpisah-pisah. Salam kenal, selamat malam. Izin bertanya, waktu Kodeni memulai bisnis dari awal, hal apa yang membuat Kodeni yakin bisnis akan berjalan sedemikian indah? Oh enggak mikir kayak begitu sih. Saya dulu jalan pertama itu profitnya udah gede banget buat saya. Saya satu-satunya orang yang jualan suplemen di kota saya tahun 99. Indah nggak? Setengah mati, ditolak sana kemari gitu. Tapi begitu ngelihat duitnya enak banget. Jadi buat saya adalah menjalanin waktu itu ya, saya ngejalanin, dan karena memang duitnya enak banget waktu itu. Tapi kalau sekarang Anda nanya, ketika saya memulai Tribelio, itu statusnya udah berbeda. Ketika mulai Tribelio, kalau tanya indah nggak? Indah Tribelio di kepala saya. Jadi di kepala saya gini, kalau Tribelio bisa membantu banyak orang dan menjadi platform global, itu buat saya indah sekali. Makanya saya rela nggak digaji untuk bangun Tribelio. So, kalau Anda beli buku saya dan sebagainya, itu semua akan masuk untuk ngebangun Tribelio. So, sedemikian pengorbanan saya untuk nge-build Tribelio. So, itu yang jadi indah buat saya. Tapi kalau dilihat kayak begini, mesti jualan, mesti ini, customer masih ada yang feedbacknya kurang bagus, kurang pas dan sebagainya. Oh, mati-matian, men. Like literally bisnis itu mati-matian. Exynon tuh apa sih? Apa tuh Exynon? Kau pernah baca bukunya Russell Brunson, Robert Kiyosaki? Ya pernah dong, pasti.
Coach, kalau kita beda usia cukup jauh dengan niche market kita, bagaimana cara menyapa mereka? Apakah mulai dengan style kita atau memakai style usia mereka? Style kita sih. Saya selalu pakai style saya. Nggak peduli market saya itu di atas saya atau di bawah saya pakai style saya sih. Kalau terlalu diubah, nanti kalau lupa gimana? Jadi repot gitu. Saya punya style saya. Kalau mereka suka ya udah. Kalau mereka nggak suka ya sudahlah. Oh, gimana cara ngajak market ketemuan atau ke Zoom call biar mereka mau ditanya-tanyain? Kasih bonus, kasih apa, kasih tips, kasih apa gitu. Bisa nggak? Esinon TV. Masa? Oh, tadi itu. Iya, Esinon TV, bener banget, thank you ya, Luciho. Esinon TV, bener. Saya sampai bingung tadi ngomong apa kok jadinya beda banget gitu. Esinon TV. Ya, dicari video-videonya Esinon TV. Itu kan home shopping ya, video-video home shopping gitu, home shopping. Oke, so kalau saya ngajak market ketemuan ke Zoom call biar mereka, kalau saya biasanya gini, cara paling gampang teman-teman. Market Anda ada nggak di lingkungan teman-teman Anda sendiri? Kalau Anda mengatakan kayak target market saya usia sekian sampai sekian, Anda punya nggak teman-teman usia segitu yang menjadi target market? Kalau ada, start with your friend. Ngapain harus random-random kalau ada? Kan Anda tadi sudah mendefinisikan target market saya adalah orang-orang kayak begini. Kalau ada, ya udah langsung hajar aja teman Anda. Udah, hajar aja. Kenapa harus iklan? Iklan itu paling susah sebenarnya, paling susah teman-teman. Karena nggak kenal Anda, bener-bener cold market banget. Paling enak itu adalah teman. Nah, habis teman, family and friend, habis itu baru followers. Baru kita ngomongin iklan. Kan iklan cold ya, orang yang nggak tahu kita. Follower kan udah tahu nih, Anda di sini kan udah follow saya, udah tahu nih. Jadi saya ngomong apa ya, kurang lebih Denny ngomongnya kayak begitulah, gitu kan, paham kan. Kalau temen kan lebih dekat lagi, temen, and then circle di sosial media, followers, baru iklan. Kurang lebih gitu. Tapi kalau, oke, saya nggak punya follower, saya nggak punya temen, waduh, kasihan banget tuh. Ya terpaksa ngiklan, mau nggak mau. Lebih susah memang. Materi Idea Cloud yang value proposition itu, apa ya maksudnya? Sepenting apa itu kok? Kalau Anda tidak memiliki value proposition, Anda akan perang harga. Jadi kalau Anda nggak mau perang harga, value proposition jadi penting. Gitu teman-teman. Itu jadi menarik. Karena apa? Karena yang tidak memiliki value proposition akan menjual barang yang sama dengan kompetitor. Dan itu penyebab perang harga. Kalau perang harga, berarti Anda nggak dapat profit. Kalau lead magnet dikasih free ebook, bagus nggak ya kok? Saya nggak tahu. Karena jawabannya adalah bagus atau enggak adalah satu, mereka mau nggak dikasih. Mereka mau nggak dikasih. Kedua, setelah mereka dikasih, mereka mau nggak beli produk Anda akhirnya. Kalau kedua itu dijawab mau dan mau beli, maka jawabannya adalah ebook tadi jadi bagus. Tapi kalau ini nggak mau dan ini nggak mau, maka ebook tadi jadi jelek. Idea Cloud contohnya. Ketika saya jualan Idea Cloud, nggak bisa dikasih free ebook, nggak bagus. Dikasih lead magnet free ebook buat saya, buat Idea Cloud nggak bagus. Terus apa dong? Lead magnetnya di Idea Cloud adalah webinar. Jadi, dari iklan langsung masuk webinar. Habis webinar, kita presentasi, kita tunjukin semuanya, barulah langsung dijualin. Itu closingnya tinggi sekali. Karena orang jadi nyadar dan ngerti dengan jelas Idea Cloud itu apa. Oh, yang join pada banyak. Yang mau ketemu Pak Hermanto, banyak banget. Begitu kemarin kayak habis selesai company visit ke Surabaya gitu, happy banget orang-orang. Nah kayak gitu, mereka ngerti, ngeliat dan paham dan akhirnya beli. Tapi dikasih ebook itu nggak bagus buat Idea Cloud gitu. Jadi apakah ebook bagus atau enggak sangat tergantung. Saat awal masuk dunia digital marketing dikerjain sendiri atau langsung hire tim, kerjain sendiri semuanya. Aku masih ngerasa malu buat jualan, takut nggak laku, padahal aku punya ide. Ya udah pasti nggak laku lah. Sekarang apa bedanya sama sekarang? Sekarang kan juga nggak laku kan? Jadi sudah biasa nggak laku kan sebenarnya kan? Ngapain takut gitu? Plus pertanyaannya gini, kalau saya dibilang sama Russell Brunson, simple, Medina, yang kamu jual itu bermanfaat nggak bagi orang lain? Kalau yang kamu jual itu tidak bermanfaat bagi orang lain, kamu harus malu menjual barang tidak bermanfaat. Tapi kalau yang kamu jual itu sangat bermanfaat dan bahkan bisa mengubah hidup mereka, kamu malah harus menjual dengan harga yang mahal. Ya bukan mahal ya, yang tinggi gitu. Karena mengubah hidup loh. Bukan barang murahan loh. Ada contoh value proposition yang bikin kita nggak perang harga. Ya contohnya gampang kan, kayak misalkan kosmetik Wardah. Value propositionnya apa?
dia halal dan orang beli Wardah karena halal. Gitu kan? Kenapa ikutan di Idea Cloud misalkan? Bisa yang ngajar mentornya udah keren-keren, ada Pak Hermanto Tanoko gitu kan. Di mana di tempat lain seorang crazy rich kayak begitu mau ikutan ngajar. Itu value proposition buat kami. Mau belajar tempat mana yang ada orang kayak Pak Hermanto tetap mau ngajar? Nggak ada gitu kan. Nah itu jadi menarik kan. Kalau saya ngajarin list building mastery misalkan, kayaknya nggak ada course yang ngajarin list building mastery. Saya nggak ada value proposition, saya satu-satunya kalau list building mastery. Nah kalau DM Elite, networknya luar biasa, itu value proposition juga. Network, ketika Anda join di DM Elite dengan harga segitu, yang join itu nggak main-main. Yang join itu benar-benar udah pilihan. Karena tidak semua orang mau dong bayar 13 juta. Woi, ada Pak Robi Tan ikutan. Pak Robi, apa kabar? Selamat malam, luar biasa. Ini Pak Robi ini teman baik, teman-teman. Kok iklan di Facebook sekarang lebih sulit ROI positif? Bukan lebih sulit. Karena yang iklan banyak jadi harganya lebih mahal. Maka offer yang Anda tawarkan harus bisa nutup kan? Apa yang bundle apa yang bisa Anda buat sehingga bisa nutup? PR-nya di situ sebenarnya. Diferensiasi produk sangat bagus. Buka kelas TikTok juga kak? Enggak, saya nggak buka kelas TikTok. Gimana dengan dropship? Karena sekarang masih belum siap untuk buat produk brand sendiri. Is it okay to start with one? Sure, ya. Nggak ada masalah. Dropship nggak ada masalah sama sekali. Bedanya businessman dan entrepreneur apa ya? Nggak tahu. Sama aja sih. Sama aja. Kemudian ini tiap malam apa IG live? Saya kok ketinggalan live IG Kode ini rugi banget. Enggak, saya enggak. Ini kebetulan. Saya biasanya weekend begini yang sering live sendirian ya. Punya waktu gitu ya. Kalau yang lain-lain seringnya barengan kolaborasi gitu kan. Saya membuat produk untuk komunitas organisasi yang saya ikutin buat naikin leads. Harus tetap iklan kah? Nah, pertanyaannya gini. Kalau dijual ke komunitas saja, organisasi yang kamu ikuti saja, jumlahnya kan sedikit ya. Targetmu seberapa besar bisnisnya? Pertanyaannya itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan targetnya adalah target saya usia 30-40 misalkan kayak tadi kan ada yang bilang begitu. Maka kalau cuma organisasi aja kan cuma berapa orang itu? Berapa puluh orang? Ya kan jadi sangat kecil. Kok dari pengalaman Koden, apa perbedaan mereka yang iklan di Facebook Ads dan berhasil dan yang mereka yang boncos? Yang boncos itu tidak mengerti tadi tuh. Yang boncos itu tidak tahu ideal customer yang bagus tuh seperti apa, yang tepat, market yang tepat seperti apa, komunikasinya seperti apa. Yang berikutnya adalah produk yang dijual itu mungkin marginnya terlalu kecil. Jangan dipaksa, misalkan ini deh, misalkan Anda jualan snack deh, Anda jualan snack harganya 5.000, terus iklan di Facebook, pasti boncos kan? Pasti boncos gitu. Nah, daripada gitu gimana? Target marketnya diubah, jangan jualan ke eceran, jualannya ke reseller misalkan, yang sekali beli 1 box gitu, sekali beli 2 lusin, sekali beli 200.000 atau setengah juta gitu sekali beli. Itu, jadi mesti ngerti kayak begitu. Jadi bukan berarti bahwa, oke, kalau saya punya produk saya iklanin. Anda mesti ngitung. Makanya kalau di list building mastery, Anda belajar ngitung namanya CAC, cost of user acquisition itu berapa. Nah, kenapa butuh list building? Supaya kalau misalkan Anda nggak dapat profit tuh, iklan dan nggak dapat profit, Anda bisa upsell di belakang supaya profit. Itu goalnya dari list building tuh kayak begitu. Thank you buku content creator BB bikin saya jadi mulai bikin konten. Awesome, keren. Kapan buka kelas digital marketing lagi? Catat tanggalnya, tanggal 21 Mei. Itu rencana akan saya buka kelas digital marketing lagi, DM Elite Training di Jakarta. Ya, jadi siap-siap. 21 Mei. Tadi kalau ditanya harganya kalau nggak salah saya lupa masih digodok tim saya, harganya sekitar 13 juta. Ya, jadi itu kelas offline, datang networking di situ 2 hari bersama saya. Oke. YouTube Kode ini yang ngajarin ngurus komunitas yang mana? Saya nggak hafal ya. YouTube saya itu hampir 1000 loh teman-teman. Saya nggak hafal itu satu-satu yang mana. Tiap hari bikin konten soalnya. Cara meningkatkan penjualan di marketplace selain iklan gimana? Emang kalau ngiklan kenapa ya? Saya sih ngiklan sih. Saya nggak tahu cara yang lain. Saya ngiklan sih. Saya ngiklan di marketplace, saya ngiklan di social media, saya ngiklan di semuanya. Yes, Rizky, tanggal 21 Mei. Oke, ada pertanyaan. Belum tahu mau usaha di bidang apa bisa join Idea Cloud? Yes, karena Idea Cloud ngajarin bisnis. Ngajarin tadi, bikin operational dan sebagainya. Ngajarin ngelakuin bisnis.
Ya, jadi yes, jawabannya adalah ya. Pebisnis dengan content creator tuh harus align ya. Kalau kita sebagai digital marketer pasti harus buat konten. Oh jelas, harus bikin konten. Ya, jadi kalau mau dunia digital nggak bikin konten ya nggak bisa sih. Saya lebih tertarik ikut yang Idea Cloud sih dibanding DM Elite. Ya nggak apa-apa, kebutuhannya di mana? Karena kalau kontennya beda banget ya. DM Elite nggak ngajarin bikin bisnis. DM Elite tuh ngajarin orang itu ngerti structure digital marketing. Kok tadi ada kata-kata yang bagus diulang, kalau produk Anda yang jual kalau produk yang Anda jual manfaat, jangan malu jualan dan lanjutannya apa? Lupa saya. Kalau produk yang Anda jual ada manfaatnya, jangan malu jualan dan Anda sebaiknya menjual dengan harga yang tinggi. Kalau saya kayak begitu. Supaya Anda nggak mau jual barang murahan kan? Karena Anda kan mengubah hidup mereka. Gimana cara lebih detail untuk tahu target market kita? Ngobrol dengan mereka. Nanya. Oke, ngobrol. Saya nggak tahu kenapa banyak orang kalau disuruh ngobrol sama market tuh kok kayak takut banget gitu. Emang kalau PDKT dulu nggak ngobrol gitu ya? Kalau pacaran tuh nggak ngobrol gitu ya? Kan sama aja ya ngobrol ya. Nanya ya, kamu suka makan apa? Kamu suka nonton apa kan gitu kan ya? Kok waktu saya jualan produk murah banyak yang laku, tapi nggak ada repeat order. Sedangkan sekarang saya jualan kualitas, otomatis harga jadi lebih mahal, tapi banyak penolakan karena ngeluh mahal, mereka belum coba. Berarti banyak sih. Maybe value proposition-nya tadi kurang tepat. Nah, maybe kamu ikutan yang Idea Cloud Bootcamp deh, supaya nanti bisa ini. Value proposition-nya nggak pas. Pertanyaan saya, kalau harga mahal itu dibandingkan apa? Dibandingkan apa dulu? Jangan-jangan mereka nggak ada pembanding sama sekali. Cara supaya yakin sama ide bisnis kita itu gimana? Riset market. Kalau Anda riset, punya ide bisnis, terus Anda riset, dan mereka banyak sekali orang yang bilang, ya kapan itu ada? Aku mau dong beli. Kalau banyak orang ngelakuin bertanya kayak begitu, tiba-tiba Anda yakin kan? Kok kalau mau check out DM Elite lewat link di mana? DM saya aja. Linknya belum. DM saya aja, nanti saya pas ke tim saya. Linknya belum. Kok value proposition bedanya sama positioning? Value-nya apa sebenarnya? Beda tipis sih, beda. Value-nya apa? Jadi apa yang menjadi benefit lebih dibandingkan dengan punya kompetitor? Sebentar. Kok mau terjun dunia digital marketing harus ikut kursus kuku yang apa? Sekarang baru ikut LBM sama lagi praktek CCBB. Itu dulu aja nggak apa-apa, Raden. Mas Van ya. Ikut itu dulu nggak apa-apa. Nanti kalau mau melengkapi supaya gambarannya lebih lengkap lagi, itu yang DM Elite. DM Elite itu mencetak banyak entrepreneur yang sekarang Anda lihat, itu adalah banyak yang jadi alumni DM Elite sih. Ya, jadi mencetak lumayan sih. Kemudian sebentar. Tadi udah kejawab. Sebentar, saya ke scroll. Lebih bagus jualan dengan scope market yang kecil tapi saingannya sedikit, atau jualan ke market yang luas tapi scope marketnya luas? Tergantung, saya nggak bisa ngomong sih. Angkanya seperti apa? Angka luas dan angka kecil itu seperti apa? Dan saingannya itu seperti apa? Siapa tahu kalau jualan ke market yang banyak, Anda bisa menemukan value proposition-nya yang lebih bagus, kan enakan yang banyak. Tapi ini bener-bener nggak bisa dijawab sih, karena kan nggak jelas ya. Ini kan cuma perbandingan kayak begitu doang. Kalau Anda bisa meng-create value proposition yang tepat, market gede akan lebih luar biasa banget. Sudah lama mantau konten ini, dalam waktu dekat segera take LBM, mudah-mudahan bisa membantu bisnis saya. Amin. Yes. Kalau mau di mentoring gimana? Saya ada beberapa, teman-teman, barbershop ya. Saya ada beberapa. My suggestion adalah kalau dari awal banget, start baca buku saya. Oke. Start baca buku saya. Kemudian Anda ikut LBM dulu. Barulah nanti bisa ikut mentoring program saya. Saya ada program coaching sebenarnya. Tapi program coaching itu lebih ke pendampingan gitu ya. Jadi benar-benar lebih private, one on one sama saya. Itu ada sih. Ya, jadi kalau mau itu juga bisa, nanti tinggal dicek di link di bio saya aja. Itu ada programnya. Anda mulai dari mana? Jadi kalau misalkan Anda baru pemula banget, ya udahlah, baca ini dulu. Kalau Anda pemula banget, baca ini dulu. Kalau Anda siap take action, mau belajar sendiri take action, Anda ikutan list building mastery. Kalau Anda mau mengetahui belajar strategi digital marketing secara luas, itu ikutnya di DM Elite. Kemudian kalau Anda mau private coaching dengan saya, itu ada one on one coaching with me. Itu
Ya, jadi itu yang program yang sekarang ada. Mastermind belum saya buka lagi, masih pandemi dan kayak begini, nanti aja. Mastermind tuh saya pengen mastermind saya lebih selektif lagi. Kalau dulu saya pernah buka 2 kali mastermind, harganya sekitar 80 juta teman-teman, di Bali. Itu termasuk hotel, termasuk villa, termasuk akomodasi, makan semuanya, termasuk penjemputan dari airport kalau Anda terbang dari luar Bali, itu all in semuanya. Jadi 80 juta itu sudah all in semuanya selama 5 hari 4 malam. Nah, itu biasanya cuma 20 orang doang sih. Jadi nggak lebih, bener-bener private 5 hari ngobrol kayak begitu tuh luar biasa banget. Cuman saya belum adain lagi. Saya pengen adain lagi nanti kalau yang menggunakan yang mendapatkan Tribelio Circle, Silver Circle itu sudah banyak, baru saya mau buka lagi. Jadi hanya yang sudah dapetin award dari Tribelio yang boleh ikutan. Goalnya kayak begitu, supaya apa? Satu sama lain bisa saling bantu gitu goalnya. Oke. Kalau Russell tuh jualan buku gratis, enggak. Russell enggak jualan buku gratis sebenarnya. Itu udah dihitung itu. Tapi iklan FBS-nya bisa kenceng gitu. Apa karena landing page-nya bagus? Ya, karena funnel-nya bagus sebenarnya. Ya, karena funnel-nya bagus. IC Bootcamp kapan? IC Bootcamp itu tanggal 9 dan 10 April. 9 dan 10 April. Ya, Sabtu Minggu kalau nggak salah ya. Bentar, saya konfirmasi. Tanggal 9 dan 10 ya. Tanggal 9 dan 10 April harusnya. Itu webinar. Tapi full ya, dari pagi sampai malam, pagi sampai sore. Setengah 9 sampai jam 5, setengah 9 sampai jam 5. Gitu. Kalau ikut DM Elite, apa perlu belajar dasar dulu biar gak bingung pas kelasnya nanti? Enggak sih sebenarnya sih. Tapi kalau Anda sudah belajar LBM sih better banget ya. Dan kalau Anda, I think saya bisa bocorin dikit sih. Kayaknya tim saya lagi menggodok. Kalau Anda sudah ikutan LBM, ikutan DM Elite, nanti ada diskonnya deh. Sedikit ada diskon deh. My suggestion adalah ya, nggak apa-apa. Ikutan LBM dulu nggak apa-apa. Oke, yes, confirm dari tim saya tanggal 9 dan 10 April untuk IC Bootcamp. Kalau content creator, biasa sumber pendapatan selain ads apa ya tanpa jualan? Tanpa jualan itu maksudnya apa? Endorse kan? Bisa di-endorse kan? Di sini ada 8 cara dapat income sih teman-teman. Kalau Anda sudah baca ini, 8 cara dapat income sih dari content creator. Jadi kalau nggak ads, di-endorse. Kalau nggak mau jualan, sisanya jualan. Bineka Prostetik, yes, banyak PR setelah join IC Inkubator. Happy ketemu langsung sama Coach Denny Santoso, build personal branding. Yes, kemarin kita ketemu di Surabaya, ngomongin tentang prostetik ya, kaki palsu. Keren. Apakah jual harga mahal tuh nggak bisa di hard sell atau harus soft selling? Saya hard sell ya, teman-teman. Saya hard sell. Ya, teman-teman yang sudah ikutan Idea Cloud, saya kalau jualan di webinar, saya hard sell kan ya. Jadi gak ada masalah dengan hard sell. Kemudian gimana cara cari inspirasi untuk bikin brand core story? Gini, cari tahu kenapa brand itu muncul. Kenapa sih brand itu ada gitu. Dari situ, startnya dari situ. Dulu waktu di reject Y Combinator, feedback yang didapat apa? Karena mereka belum proven konsep Tribelio-nya. Saya masuknya telat banget ya. Jadi saya masuknya telat banget, terus ditolak gitu aja. Nggak tahu. Ditolaknya kenapa, nggak ada feedback apapun. Jadi saya nggak tahu. Sekarang jualan online baju di mana-mana. Saya ada butik, tapi saya sudah nggak belanja lagi karena menurut saya jualan baju itu bisnis individu. Kalau saya nggak iklan, langsung penjualan nggak ada, capek dan bosan saya jualan. Iya, karena konsepnya nggak jelas. Ya, value proposition-nya nggak jelas. Hanya jualan baju saja. Nah, kalau jualan baju saja, maka orang beli di tempat orang lain juga nggak ada bedanya gitu. Kenapa harus beli baju di tempatmu kalau di tempat orang lain ada? Nah, itu nggak kejawab kan? Itu harus kejawab. Kalau bikin sebuah bisnis itu harus kejawab. Nah, misalnya kayak body shop deh. Body shop itu kan mereka mengatakan no animal testing misalnya. Kalau tempat lain maybe pakai animal testing, tapi kami no animal testing. Kemudian mereka juga social justice atau apa tuh? Mereka ada program itu kan, social justice atau apapun itu. Jadi pendapatan mereka dari donasi itu kalau nggak salah itu puluhan miliar setahun. Body shop itu. Jadi gila banget. Jadi yang diusung itu bukan sekedar skincare-nya aja atau barang produknya aja, tetapi misi dari company-nya itu juga didukung oleh audiensnya.
Sehingga audiensnya bisa gesek kartu kredit puluhan juta hanya untuk donasi, charity. Saya suka, saya sumbang sebulan segini itu, kayak gitu. Ya, jadi itu luar biasa banget. Oke, so funneling mohon dijelaskan apa itu funneling. Funneling adalah sebuah proses penjualan. Contoh begini. Kalau Anda lapar, nyetir mobil, lapar siang-siang, Anda mau mencari makan, Anda lihat mana ya, makan di mana ya. Terus tiba-tiba Anda lihat di ujung jalan di pojokan begitu ada papan gitu, KFC misalkan. Ada KFC tuh. Di kepala Anda sudah tahu KFC, Anda masuk ke tempat parkir, Anda masuk, Anda lihat menunya panas 1, panas 2, panas 3, paket nasi 1, 2, 3 gitu kan. Oke, saya mau ambil panas 1 gitu. Anda datang ke counter, Anda pesan, Anda menunggu sebentar, dikasih, jalan, Anda makan, Anda keluar. Itu adalah proses funnel. Mulai dari lihat di mana sampai masuk, sampai prosesnya semua itu adalah proses funnel. Nah, artinya adalah kalau di dunia digital adalah dari mana Anda membuat orang aware terhadap bisnis Anda. Orang taunya bisnis Anda dari mana? Itu. Apakah dari iklan, apakah dari sosial media, apakah dari endorse, apakah dari SEO, apakah dari marketplace, apakah dari mana? Sumber trafficnya dari mana? Setelah mereka tahu, mereka nggak klik, mereka buka website Anda, mereka buka landing page Anda, dan seterusnya. Habis itu di email, habis itu di WhatsApp, itu semua adalah funnel. Itu harus didesain. Jadi funnel itu macam-macam. Kalau di Idea Cloud misalnya, iklan, webinar, WA, closing, gitu. Itu funnelnya kayak gitu di Idea Cloud. Kita tes macam-macam. Ada yang iklan, lead magnet, jualan. Ada yang iklan, jualan. Ada yang iklan, WA, jualan gitu. Macam-macam. Ada yang iklan, lead magnet, webinar, WA, jualan. Jadi itu funnelnya macam-macam. Kita tes terus mana yang konversinya paling bagus. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu yang disebut dengan funneling itu kayak begitu. Oke. Jika sudah mengerti digital marketing, gimana cara hire team? Sedangkan ilmunya baru digital marketing. Gimana caranya hire team? Wah, gimana caranya itu apa yang ditanyakan ya? Maksudnya caranya kan tinggal buka lowongan gitu aja. Kamu mesti ikut Idea Cloud. After funnel itu bahas apa saja. So, after funnel kita bahas gimana follow up, gimana bikin komunitas, ya, bikin tribe, bikin fan, bikin super fan, bikin orang loyal. Nah, itu ngomongnya di situ. After funnel, after closing lah ceritanya. Setelah closing terus apa tuh belakangnya tuh? Itu after funnel kayak begitu. Kok jadi Russell jualan buku gratis itu sebenarnya buat dapetin user click funnel ya? Gimana cara pastiin pembeli bukunya mau pakai softwarenya? Sama kayak saya kan. Kalau Anda sudah mengerti tentang list building, Anda mau praktek kan? Masa ngerti doang nggak praktek sih? Masa Anda bisa bikin konten, customer Anda sudah banyak, audiens Anda udah banyak, Anda nggak mau praktek sih? Kan nggak mungkin kan? Aneh kan? Ya gitu caranya. Kalau Anda sudah melakukan list building, the best tool-nya saat ini adalah pakai Tribelio. Landing page-nya instan, gratis pula. Iya kan? Anda tinggal pakai Tribelio page, desain halaman landing page nggak sampai 5 menit, kemudian Anda bisa dapetin leads. Anda bisa cuan, bisa jualan, bisa profitable. Sama, same thing. Gitu, teman-teman. Ya, jadi cuman Russell Brunson klik funnelnya harganya cukup mahal. Dia nggak ada gratisan dan langsung di harga $97 per month. Gitu sih. Jadi kalau dibawa ke Indonesia rada nggak cocok. Makanya di Indonesia jarang yang pakai click funnel. Harganya nggak apa ya, user friendly di Indonesia. Karena harganya 1,4 juta per month langsung. Buat orang newbie pun harganya segitu. Free trial cuma 14 hari. Habis itu langsung harga segitu. Nah, kalau di Tribelio kan gratis. Kecuali Anda mau pakai fitur-fitur marketingnya. Gratisnya kapan? Bebas. Kok target market di Shopee gimana ya? Soalnya saya jualnya di Shopee belum ada pembeli sama sekali, padahal saya udah iklan terus. Maybe value propositionnya, tadi balik lagi tuh. Maybe value propositionnya nggak menarik. Maybe banyak sekali saingannya. Atau maybe industrinya memang nggak bagus. Saya nggak tahu ya barangnya apa masalahnya. Jadi funnel buku kode ini mengikuti funnel buku Russell ya, karena udah terbukti sukses. Yes, tapi dengan pendekatan Indonesia. Kok Tribelio page ada fitur pay as you wish belum? Belum. Menarik. Saya sampaikan ke tim saya ya. Fitur pay as you wish, tip jar ya. Ini berlaku untuk produk apapun ya Pak? Apanya nih yang tadi? Saya nggak tahu. Saya ngomong yang mana karena udah ini.
Kalau mau jualan apa harus sesuai dengan barang yang kita suka? Enggak dong, harus sesuai dengan barang yang customer Anda suka. Saya jualan BH teman-teman, saya nggak suka BH, saya nggak pakai BH gitu. Saya jualan BH. Kalau saya harus suka BH kan rada aneh ya, saya jual BH kok. Gimana cara cari market yang mau dan mampu? Gampang. Cari aja market yang sudah beli produk kompetitormu, berarti kan mereka mau dan mampu. Selesai. Cari orang yang beli produk kompetitor. Gampang kan? Saya udah tanya orang untuk cek riset pasar dan hasilnya sesuai target market saya. Sekarang saya mulai rutin bikin konten secara konsisten, bikin list building, hard selling. Hasilnya gimana? Sony Irawan. Hasilnya. Ingat ya, kalau sudah mulai jualan dan menghasilkan income dan menghasilkan $1.000 pertama, let me know. Akan saya kasih itu wood circle tadi dari Tribelio. Udah. Oke, last question teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Saya mau selesai live-nya. Oh, masih masuk nih. Kalau untuk edukasi kripto itu apa ada referensi untuk model yang berhasil? Mungkin dari industri lain, nggak apa-apa yang sudah profitable. Kalau di Tribelio kemarin ada yang ngajarin trading forex sih. Jadi bikin komunitasnya. Karena kripto dan sebagainya itu semuanya selalu based on community. Jadi bikin komunitasnya aja di Tribelio. Kemudian diajarin di situ. Gitu sih. Cari supplier di Tribelio bisa nggak? Nggak jawabannya. Karena Tribelio itu wadah. Jadi setelah dapat traffic, tadi kan saya bilang traffic ya. Habis itu funnel kan. Nah, Tribelio itu wadahnya. Setelah masuk funnel, wadahnya di Tribelio. Gitu. Gue nentuin target market dan niche down itu harus sampai sespesifik apa. Sampai mereka merasa ketika dijualin, mereka tuh ngerasa bahwa, oh ini gua banget kok. That's it. Sampai mereka ngerasa itu. Yang penting adalah mereka ngerasa, ini solusi buat saya. Selesai. Gitu. Delinia. Kode ini waktu nentuin pricing tier Tribelio page, pertimbangannya apa saja kayak gimana? Cukup menarik. Tribelio page. Oke, ada kompetitor-kompetitor yang harganya di bawah itu. 50 ribuan, 60 ribuan, 80 ribuan itu ada. Tribelio di harga 99 ribu kalau Anda pakai fitur marketingnya. Ya, kalau cuma dipakai aja itu masih gratis. Nah, kemudian itu juga ngeraba sebenarnya. Karena kompetitor akan ada berbeda gini. Kalau Anda pakai kayak semacam Linktree, itu bukan landing page. Itu cuma Linktree. Link yang disusun begitu aja. Kalau Anda sudah ngomongin landing page, itu komparasinya akan ke lead pages, click funnel, ke Wix, ke Unbounce misalkan. Itu landing page. Nah, mereka rata-rata saya ngecek paling murah itu sekitar $39 per month. $39 per month. Nah, bedanya apa Linktree sama ini? Landing page didesain untuk bisa dikasih traffic banyak. Kalau kayak Linktree kan nggak didesain untuk kasih traffic banyak. Yang pakai juga nggak ngerti marketing, biasanya cuma pakai gitu aja. Nah, maka saya mengambil agak di bawah supaya harganya user friendly di Indonesia. Karena kalau misalkan saya bikinnya langsung $39, maka terlalu tinggi buat orang di Indonesia for now. Maybe later, tapi sekarang terlalu tinggi. Maka saya ambil di bawah 100 ribu deh kalau bisa. Makanya sekarang Tribelio page ketemunya di 99 ribu. Gitu. Kalau sudah mulai istilahnya gini, kalau masih nyoba-nyoba, pakailah gratis lah. Pakailah gratis. Tapi begitu sudah diiklankan, kan Anda butuh pasang pixel dan sebagainya. Bayangin, iklan di Facebook, itu sehari ya 50 ribu sehari loh. Tiap hari kayak begitu. Maka kalau bayar 2 kali aja, 99 ribu ke saya, ya harusnya masih make sense ya. Bener kan? Kayak gitu. Jadi, pertimbangannya lebih kayak begitu sih sebenarnya sih. Kok kalau bangun value proposition, apakah harus bisa membangun story yang unik? Jelas dong. Agar keluar dari persaingan. Kalau kita terjun di industri yang agak susah. Iya, harus story itu yang membuat unik kan. Kan nggak ada dua bisnis story-nya sama persis. Tribelio itu aplikasi atau website? Ya, Tribelio itu tools. Ada aplikasinya, ada websitenya. Buat mengubah follower jadi prospek. Jadi pakai deh kalau misalkan di bidang health and beauty. Kan pasti butuh landing page pertamanya. Kok supaya sukses itu kita cuma perlu model orang sukses lainnya ya. Dan cara modeling itu gimana sebenarnya? Ditiru dong. Mindsetnya apa? Beliefnya apa? Apa yang mereka lakukan? Circle-nya di mana? Temennya di mana? Bisnis modelnya seperti apa? Semuanya di cara mikirnya kayak apa? Kalau ada problem nanyanya ke siapa? Di model semuanya.
Maksudnya barang yang dijual itu sesuatu yang saya suka, seperti saya suka olahraga, jadi yang saya jual seperti kaos sport, DLL menyangkut olahraga gitu, ya nggak apa-apa, that's your choice kan. Kalau gitu nggak apa-apa. Komunitas trading forex di Trebelio itu yang NFC, yes. Kok apa itu Trebelio? Fiturnya seperti Kajabi? Enggak. Kajabi itu lebih ke LMS, Learning Management System. Trebelio enggak. Trebelio itu fiturnya mirip dengan MailChimp plus Facebook Group. Ya, jadi kalau bayangin Facebook Group, Anda punya Facebook Group, itu nggak bisa pegang database-nya kan. Anda nggak bisa ngirimin email kan ke member Anda sendiri. Lah kan sayang banget ya, kita udah ngumpulin member di Facebook Group, membernya udah 1.000, 2.000, 3.000, habis itu nggak aktif, habis itu kita nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Gitu sih, itu yang menjadi pemikiran kemarin ketika membuat Trebelio. Akhirnya, kita memikirkan gimana caranya menggabungkan fitur marketing plus komunitas kayak Facebook Group. Ternyata berkembang, butuh landing page, butuh bisa broadcast WA, akan ada coming soon di Trebelio bisa broadcast WA, teman-teman. Jadi bisa follow up. Kajabi jauh beda, totally different. Gimana caranya supaya produk kita beda dengan dari kompetitor lain? Iya. Ya ditambahin sesuatu yang jadi beda kan sebenarnya kan. Sering dengar baca produk harus jadi solusi. Gimana kalau produk yang identity shift kok? Gimana maksudnya? Itu lebih detailnya gimana tuh? Supaya lebih ini. Supaya saya bisa jawab lebih detail. Saya jualan cemilan di Shopee padahal udah iklan terus belum dapat pembeli satupun. Apakah foto saya kurang menarik atau gimana? Maybe Anda mesti endorse something ya. Someone ya. Mesti endorse kali ya. Orang bilang ini enak baru orang percaya terus nyoba gitu kali ya. Saya nggak tahu. Tes aja kayak begitu. Nah, nanti kalau misalkan memang kayak begitu, ya udah, habis itu adain diskon gokil diskon lah, something kayak 50% diskon, orang coba dulu. Pertanyaannya gini, kalau orang sudah coba, mau repeat order nggak? Kalau ternyata orang setelah coba dan mau repeat order, maka PR Anda adalah bakar duit untuk bikin orang nyoba. Karena Anda tahu bahwa setelah orang nyoba, mereka akan repeat order. Nah, itu makanya jadi penting. Jadi punya database untuk membuat mereka repeat order, itu jadi penting. Itu kuncinya list building sebenarnya. Jadi, kalau mau dapetin diskon 50% snack saya, oke, masukkan nama dan email dan sebagainya lah. Udah, kasih diskon 50%. Mereka terima, mereka nyoba. Setelah itu Anda follow up tuh. Minggu depan ada follow up. Itu loh gunanya list building sebenarnya. 99.000 per bulan, yes. Kemudian ini bisnis saya sudah ada pembinaannya. Kalau dikombinasi dengan kelas LBM, kira-kira cocok nggak? Maksudnya gimana ya? Saya nggak ngerti ya. Saya kurang paham nih. Pendekar bisnis. Untuk manajemen konten sosmed bisa juga ya seperti Hootsuite. Nggak ada masalah sih. Gimana cara mengubah produk biasa yang banyak saingan jadi sebuah new opportunity? Nggak gampang sih. Gimana penjelasan financial accounting biasa bisa jadi bukunya Robert Kiyosaki? Dia bikin framework yang namanya cash flow quadrant. Itu new opportunity-nya. Produknya sama, teman-teman, ngajarin cash flow biasa, ngajarin financial planning biasa sebenarnya. Cuma dia jadi booming seluruh dunia hanya karena dibuat story dan ada framework cash flow quadrant. That's it. Ya kan? Crazy, right? Cara launching produk F&B biar banyak yang aware dan mau punya database mereka gimana? Kalau kemarin yang dilakukan oleh Nasgor Mafia ya, kalau nggak salah ya, boleh datang makan gratis, bayar pakai doa, kayak gitu-gitu ya. Supaya orang nyoba kan. Setelah mereka nyoba kan mereka balik. Intinya adalah itu, mereka mau nyoba dulu, kuncinya di situ sih. Suruh datang, nyoba dulu, diskon gila-gilaan, hopefully setelah itu mereka akan datang lagi. Biasanya gitu sih. Karena kalau makanan itu kan orang datang bolak-balik kan, Anda datang ke sebuah restoran bolak-balik kan Anda suka kan. Jadi kalau di awal itu menjadi biaya Anda untuk akuisisi kan nggak ada masalah. Tapi setelah datang mereka akan datang lagi. Gimana cara bikin konten yang menggambarkan kalau bisnis kita beda sama bisnis kompetitor? Nah, bedanya apa? Kan tinggal diceritain aja sebenarnya. Kok jalurnya yang better tuh LBM dulu baru ke DM Elite? Sama aja, nggak ada masalahnya. Mau LBM dulu ke DM Elite, mau DM Elite dulu ke LBM, nggak ada masalah. Karena saling melengkapi nantinya. Bukan dulu-duluan itu, enggak. Quick win kalau untuk edukasi kripto apa ya? Saya nggak tahu ya, marketnya itu kan bukannya marketnya itu pengen dapetin insight tentang trading kripto gitu ya. Saya nggak tahu sih. Anda mesti kayak gini nih ya jawabannya ya. Anda mesti ngobrol sama marketnya. Saya nggak tahu quick win-nya apa untuk kripto. Saya nggak main kripto soalnya. Kemudian mau tanya, kalau campaign Facebook Ads sudah sedikit respon WA-nya, kira-kira strategi apa yang buat dapetin database? Nah, maybe
campaignnya bosen, angle-nya diubah aja. Pakai angle yang lagi populer sekarang ini, MotoGP lah, apalah gitu kan. Pakai model-model kayak begitu aja. Jadi kreatifnya memang harus diubah terus nih. Wah, ini seru banget ya, pertanyaannya banyak banget nih. Berarti untuk community ya, kok seperti Discord, beda-beda. Discord itu community dalam bentuk chatting. Jadi Discord itu sebenarnya ya mirip-mirip Slack, mirip-mirip WA karena chatting. Kalau dilihat dari perspektif chattingnya, maka Discord, WA, Telegram itu termasuk, atau Slack itu termasuk bikin komunitas yang sinkronus. Anda ngetik enter di sini muncul, ketik enter di sini muncul gitu. Jadi kayak chatting begitu. Nah, kalau di Tribelio itu kayak Facebook group, asinkronus, kayak Kaskus gitu deh. Anda posting ya udah, bukan buat chatting. Bukan buat chatting. Jadi buat komunikasi yang lebih kayak Kaskus, lebih kayak Facebook group, kayak gitu sih. Tapi di Tribelio ada fitur marketingnya. Kaskus, Facebook group semua nggak ada fitur marketingnya. Sebenarnya kita tahu CAC dan AOV itu buat apa? Lo ya buat ngukur dong. Kalau tahu CAC ya teman-teman, CAC itu cost of user acquisition. Kalau Anda tahu bahwa untuk mendatangkan satu customer harganya adalah 10.000, let's say 10.000 ya, saya hitung di sini ya, kalkulator saya mana nih? Sebentar ya, saya ambil kalkulator saya. Kalau misalnya Anda tahu bahwa Anda untuk mendatangkan satu customer itu harganya 10.000, maka kalau Anda mau dapat omset 1 miliar, Anda tinggal ngitung kan, AOV-nya berapa? AOV itu average order value. Jadi sekali orang beli, itu angkanya berapa? Apakah dia sekali beli itu 100.000? Nah, jadi kan enak nih. Oke, kalau saya mau mendatangkan 1.000 customer dengan CAC-nya 10.000, kan berarti ini tinggal dikali 1.000 aja, 10.000 dikali 1.000. Maka Anda tahu, Anda harus ngeluarin duit 10 juta untuk mendatangkan 1.000 customer. Nah, kalau AOV-nya 1 juta, setiap kali customer beli, datang dan beli itu 1 juta, maka 1.000 customer tadi akan menghasilkan 1 miliar. Kan Anda jadi tahu tuh, harus iklan berapa dan sebagainya. Iya kan? Gitu. Kok apakah dengan memberi bonus, entah diskon, dapat hadiah, penjualan akan semakin banyak? Iya bisa aja, tapi marginnya kan semakin kecil ya. Kalau bisa, ya nggak motong margin sih. Jadi kalau bisa marginnya malah naik. Maksudnya kalau yang produknya harus menjadi solusi itu saya pernah baca di Tribelio ada langkah-langkahnya untuk audiens baru sampai beli. Kalau produk identity shift itu apa ya? Yang Anda maksud itu produk identity shift kayak apa? Kemudian buat live tentang bisnis networking dong, biar banyak yang sukses yang jalani bisnis MLM dan pelaku MLM jadi sejahtera dan kaya. Yes, saya bikinin. Oke, ada Mbak Luki di sini. Mbak Luki, saya sudah sharing tadi ke teman-teman di sini. Nanti tanggal 20 ya. Tanggal 20 April kita akan kick off program reseller untuk CCBP. Jadi buat teman-teman tadi yang sedang mencari produk, mau jualan produk nggak tahu apa, oke, ada pembimbingan untuk program reseller CCBP ya, Tribelio Warriors gitu. Nah, nanti saya dan Mbak Luki ini yang akan ngajar gitu ya, akan sharing, akan berdiskusi, akan ngebimbing teman-teman semua di sini untuk bisa jualan konten creator black book. Jadi sebelum jadi reseller dibaca dulu dong bukunya supaya Anda tahu nanti mau jualan apa. Kok di marketing ini kenapa kita harus testing terus ya, bukannya bikin capek? Ya kalau nggak mau capek ya jangan testing. Kalau nggak testing kan nggak tahu jawabannya. Gitu aja. Kalau Anda tahu jawabannya nggak usah testing teman-teman. Kan problemnya adalah Anda nggak tahu jawabannya. Kok apakah website bisa buat lebih customer lebih percaya dengan produk yang kita jual? Harusnya begitu kan, landing page. Harusnya. Kok cerita sedikit iklan Denny yang buku list building nyantol ke saya selama 27 kali tayang dan akhirnya saya beli. Apakah ini bisa dibilang proses customer journey? Jawabannya adalah yes. Tapi kok Anda ngitung sih 27 kali? Hebat banget, luar biasa. Dan teman-teman mengatakan bahwa saya sudah iklan 3 hari, kok belum closing. Ini 27 kali. Gimana teman-teman? Ya, foto bolak-balik teman-teman biar beli. Kalau Anda baru pertama kali terus kok nggak beli gitu kan? Nah, artinya apa berarti? Artinya adalah untuk mengkonversi seorang Sony Irawan untuk beli buku saya butuh iklan 27 kali. Itu biayanya gede banget kan? Berarti kalau Anda tidak mendesain funnelnya,
upsell-nya dengan benar, list building-nya dengan benar, maka ada boncos dong. Ini yang disebut boncos tadi. Kan enak banget ya, kalau iklan sekali langsung beli, iklan sekali langsung beli, murah. Tapi kalau iklan 27 kali baru beli, ini kan mahal nih customer ini. Sony, kamu customer yang mahal. Ya, tapi intinya kayak begitu teman-teman. Ini jadi pembelajaran ya. Jadi pentingnya untuk memiliki list building itu kayak begini. Jika ada customer yang tanya produk dan sudah kita terangkan manfaat produk, mau menanyakan agar customer nyaman menjawab, pertanyaan apa yang baiknya? Saya itu jarang menjelaskan manfaat produk ketika mereka tanya. Nah, banyak orang yang nyinyir ketika saya bikin video di YouTube tentang kalau orang nanya harga jangan dijawab. Itu banyak yang nyinyir gitu karena nggak ngerti. Tim saya omsetnya naik. Ketika ada orang yang nanya produk, saya minta mereka nanya problem duluan. Jadi sebelum tapi by the way ini kontekstual ya. Jadi produknya apa kontekstual banget. Jadi setelah saya ajarin bahwa kalau mereka nanya, misalkan mau join LBM dan sebagainya, harganya berapa dan sebagainya, kita nggak jawab harganya 2 juta gitu. Kita nggak jawab kayak gitu. Kita jawabnya adalah, bisnismu apa sih? Kita tanya dulu, kakak bisnisnya apa? Kita pengen tahu dong, apakah kakak cocok nggak sih pakai LBM? Jangan ntar udah beli, tiba-tiba nggak cocok gitu. Kita pengen tahu dulu. Nah, karena diperhatikan kayak gitu, dia cerita dong, bisnis saya gini. Kita tanya, nah kak, bisnis kakak yang sekarang ini, problemnya di mana kak? Oh, problem saya di marketingnya di ini. Oh, kalau gitu baru pas nih kak sama list building mastery. Karena list building mastery punya kayak begini gitu. Baru kita jelasin tuh value-nya. Baru kita ngomongin harga. Tapi kalau misalkan mereka bilang kayak harganya 2 juta Eden ya? Iya, harganya memang 2 juta. Tapi kak, omset yang dihasilkan kan luar biasa. Sekarang omset kakak kayak begini. Kalau omset kakak naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, balik nggak sih modalnya 2 juta? Balik sih. Nah, kakak mau nggak omsetnya naik 2 kali lipat, 3 kali lipat? Mau sih. Ya udah, akhirnya fokusnya ke situ. Saya nggak pernah fokusin ke harga. Difokusin ke harga, yang ada adalah malah nawar semuanya. Saya fokusnya ke problemnya dia duluan. Kemudian saya fokusnya ke value yang dia dapatkan. Jadi 2 jutanya jadi murah. Kalau saya bisa ngebantu Anda dapetin 15 juta, makanya ada itu kan Tribal Circle tadi, maka bayar 2 juta jadi murah kan. Tapi kalau saya nggak bisa buat Anda mendapatkan $1.000 pertama, maka 2 juta juga, ya 1 juta aja juga mahal. Gitu ya, make sense ya. Kalau mau belajar digital marketing, beli paket yang mana? List Building Mastery for now. List Building Mastery. Oke, jadi langsung aja ke listbuildingmastery.id yang ada di IG bio saya. Kok ada tips trik digital marketing properti nggak? Biar banyak database. Target marketnya siapa? Start dari ideal kliennya dulu. Target marketnya siapa? Kedua, iklanin bawa webinar. Gitu. Ya, bawa webinar buat jelasin. Gitu sih biasanya sih. Ketika post di Tribe, engagement rendah banget jika nggak di broadcast. Jadi butuh broadcast terus-terusan. Padahal broadcast free plan terbatas. Nah, makanya Anda mesti bayar. Nah, gini, biar mereka aktif, mereka harus dikasih aktivitas di dalam Tribe. Jadi nggak bisa posting di Tribe, dibiarin aja. Remember, Tribe itu komunitas. Komunitas butuh aktivitas, bukan sekedar kayak pasang di Instagram posting, bukan kayak begitu. Itu engagement akan rendah. Dan toh di Instagram juga rendah, ya kan? Butuh aktivitas, dikasih challenge, dikasih framework, disuruh ngisi framework. Kemudian yang pertanyaan dijawab, yang berhasil disambut, diacarain gitu, nah dibuat kayak gitu. Plus rutin ada Zoom. Kalau bisa di awal-awal nih, seminggu sekali ada Zoom. Gitu caranya untuk aktif di. Oke, I'm back. Barusan putus ya. Bisnis saya sudah ada mentornya. Pengen merambah ke dunia online karena menurut saya di LBM bisa sangat membantu saya nantinya begitu kira-kira untuk produksi jenis suplemen kesehatan. Oh bisa, nggak ada masalah. Tribe Blue Space kenapa dihapus? Karena satu, tidak banyak yang pakai. Kedua adalah costnya super mahal sekali. Jadi better enggak. Guys, waktu saya udah habis nih. Kok ada saran untuk marketing properti dalam memfollow up user? Belum kepikir sih saya. Posting deh di Tribe Hacker, nanti saya bantuin mikir. Makasih, biar makin manfaat buat banyak orang, maka kita akan semakin sejahtera. Ya kan, kok bener. Saya udah beli buku LBM dan CCBB dan sudah ikut kelas 1,8 juta. Oke, sip. Yang aktif ya. Kalau sudah ikutan LBM, saya tuh ada tim di dalam situ.
Jadi Anda kalau mau nanya-nanya, please posting di situ. Kalau sudah dijawab oleh tim saya, dijawab lagi. Jangan nanya, bingung, dijawab, habis itu ngilang. Ya, jadi yang ikut LBM, Anda akan dapat akses ke tim saya, Anda bisa nanya-nanya ke tim saya, semuanya dibantuin banget lah pokoknya. Dan hampir kayak setiap 2-3 minggu sekali akan ada Zoom, eksklusif member. Digital marketing lebih mengerti customer behavior secara digital atau lebih teknis iklan? Dua-dua semuanya sih. Dua-dua semuanya sih. Tapi marketing itu sendiri kan sudah memahami market ya, psikologis dan sebagainya. Kok padahal iklan FB harga naik dan banyak saingan, tapi apa yang bikin konten tetap kuat ngiklan? Karena saya profitable, teman-teman. Saya profitable. Kalau saya profitable kan ya terus hajar iklan terus kan. Kalau nggak profitable saya ngapain ngiklan? Ini udah bertahun-tahun kan saya ngiklan. Anda lihat muka saya udah bertahun-tahun kan. Ada saran untuk marketing properti? Oke, saya cepetan dikit ya. Kan saya jualannya lukisan, tanya harga, tapi kita jelasin pakai tekniknya. Apakah bisa? Oh, belum tentu. Saya nggak tahu. Saya jualan lukisan, saya nggak ngerti. Saya tidak paham marketnya kayak apa. Ya, mesti ngobrolnya kayak apa itu saya nggak paham sih. Saya harus nyemplung baru paham sebenarnya. Gitu. Tapi yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya in general itu bisa dipakai di bisnis apapun. Kecuali barangnya komoditas ya. Kalau Anda jualan beras atau jualan air aqua di mana sebelah Anda aqua juga sama-sama, kenapa lebih mahal Cleo gitu, misalkan air minum Cleo, kenapa lebih mahal dari toko sebelah gitu? Ya susah juga ya, kalau Anda memang lebih mahal ya Anda lebih mahal gitu aja sih. Tapi kalau Anda sudah memiliki value proposition yang berbeda, kan Anda berhak menjelaskan value Anda dulu sebelum orang nanya harga. Karena kalau Anda langsung jawab harga tanpa menjelaskan value proposition Anda, problemnya adalah Anda akan di-compare dengan kompetitor di mana value-nya lebih sedikit daripada punya Anda. Kan jadi problem nih. Punya Anda barangnya lebih bagus, orang tidak tahu. Mereka hanya meng-compare harga Anda dibandingkan harga kompetitor. Ini jadi problem. Makanya jangan dijawab harga, dijawab value-nya dulu. Untuk menjawab value, Anda butuh mereka mengakui punya problem dulu. Problemmu ini toh, makanya saya punya ini, gitu. Harganya sekian gitu sih. Kalau untuk produk tas sepatu branded gimana? Ambil kelasnya apa? I think banyak ya sebenarnya. Anda nggak bisanya yang mana gitu. Saya nggak mau asal jualan kelas, tapi list building mastery itu ngajarin orang untuk ngebangun kolam prospek. Nah pertanyaannya, Anda butuh prospek nggak? Anda butuh kolam prospek nggak? Anda butuh pegang database market Anda nggak? I think semua bisnis butuh. Ya kan, semua bisnis butuh, mau tas, sepatu, branded dan sebagainya, Anda tetap butuh kan database kan. Nah itu belajarnya di LBM gitu. Ini kok saya nggak bisa scroll ya? Oh, kalau reseller jualan makanan, apakah mungkin sih pakai app Tribelio? Reseller jualan makanan, makanannya apa? F&B banget. Maybe Anda pakai landing page, bisa. Oke. Kok pengen undang webinar, DM saya aja. Kalau multi level marketing menurut Anda gimana? Apakah worth it ya maksudnya ya? Gak ada masalah buat saya. MLM gak ada masalah. Jadwal meeting Zoom yang bahas tentang marketing properti belum ada. Untuk menentukan new opportunity, apa step awalnya untuk menentukan niche dulu? Saya masih bingung, tolong penjelasannya. Yes, new opportunity itu gini. Saya kasih bacaan ya teman-teman ya, yang bertanya tentang menentukan new opportunity ya. Cari buku yang judulnya adalah Play Bigger. Jadi saya belajar new opportunity dari buku itu. Jadi please baca buku itu. I think nggak tahu saya di Tokopedia ada atau enggak ya. Saya cek ya Tokopedia ya. Baca buku yang judulnya Play Bigger. Ada di Tokopedia. Jadi silakan dibaca, dibaca ya. Play Bigger. Ini kalau Anda mencari cara untuk menentukan new opportunity dan stepnya apa saja. Ya, jadi baca aja bukunya itu. Alright guys, so I think itu aja. Ini udah, ternyata udah lama banget nih saya online-nya nih, live-nya nih. Thank you so much teman-teman. Buat Anda yang belum baca, please baca buku ini supaya segera bisa memahami. Ya, penjualan properti kalau nggak salah saya sering kok. Kemarin live juga saya bahas kok penjualan properti. Tapi ini waktunya udah habis sih. Satu keyword, ikutin funnelnya Rian Serhan gitu ya. Ikutin funnelnya Rian Serhan di YouTube.
dia pakai YouTube untuk menjual properti. Saya kemarin kayaknya sudah bahas beberapa kali deh tentang itu. Jadi please baca bukunya ini, ikut di LBM, nanti kita Zoom eksklusif ngebahas langsung case study langsung gitu. Belinya di mana? Belinya di link di bio saya, IG bio saya, atau di Content Creator Black Book ya. Ketik dulu Content Creator blackbook.com. Di situ masih terima kasih udah dibuatkan Profitable Content Creator Framework, tapi masih bingung metafor apa? Cari di YouTube saya sudah bikinin satu video tentang metafor. Jadi tinggal cari di YouTube Denny Santoso metafor gitu. Akan ada penjelasannya. Oke. Oke, Dev Ganteng, saya harus off dulu buat teman-teman. Thank you so much. Buat yang mau beli bukunya langsung ke contentcreatorblackbook.com, dan yang mau ikut kelas saya langsung aja ke listbuildingmastery.id. Dua-dua linknya ada di Instagram bio saya. Alright, so thank you so much sekali lagi udah nemenin, and good night. Bye-bye.